pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya. Ayo angkat tangannya ke atas. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah sebelum kita mulai pelajaran kita ini, kita akan menyanyikan lagu wajib. Apa yang kita dinyanyikan? Coba. Halo Bandung. Halo halo Bandung. Bisa semuanya? Iya Bu. Garuda Pancasila ya? Iya Bu. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiga bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, Ibu, di minggu lalu kita sudah belajar tentang kalimat utama dan tentang bunyi. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Apa saja contoh benda yang bisa mengeluarkan bunyi? Gitar, apalagi? Gendang, apalagi? Piring, apalagi? Gitar itu dimainkan dengan cara dipetik. Gendang dipukul. Seruling Tiup. Ini materi pelajaran kita itu adalah tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Muatannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Nah, dari yang akan kita pelajari ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak teks, Ananda semuanya mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian dengan menyimak teks lisan, Ananda semuanya dapat menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam setiap paragrafnya. Kemudian setelah diskusi dan membaca, Ananda semuanya mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Nah, ini seharusnya anak ibu melihat cuplikan video, cuman ada sedikit kendala. Kita masuk ke gagasan pokok dan
gagasan pendukung. Apa materi kita hari ini? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, perhatikan lagi. Nah, apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pendukung? Nah, yang dikatakan dengan gagasan pokok itu adalah inti pembahasan yang dituliskan dalam sebuah paragraf atau halaman. Coba ulangi lagi. Apa itu gagasan pokok? Iya, gagasan pokok adalah inti pembahasan yang dituliskan dalam sebuah paragraf atau karangan. Gagasan pendukung, yang dikatakan dengan gagasan pendukung adalah gagasan yang membantu menjelaskan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, itu kita bisa dengan menemukan kalimat utamanya. Yang kedua, kita bisa menyimpulkan kalimat utama untuk menentukan gagasan pokok. Nah, kalimat utama. Kalimat utama itu adalah inti dari sebuah paragraf. Kemarin sudah kita pelajari itu tentang kalimat utama. Kalimat utama itu ada yang terletak di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, dan ada pula ada yang di awal dan di akhir paragraf. Kemudian langkah menentukan gagasan pendukung. Yang pertama adalah menemukan kalimat penjelas atau kalimat selain kalimat utama. Kemudian menemukan informasi-informasi dalam kalimat penjelas. Ini adalah kalimat pendukungnya. Coba sekarang Ibu ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama. Apa yang pertama? Menemukan kalimat utamanya. Yang kedua, menyimpulkan untuk menentukan gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung. Bagaimana langkah-langkah menentukan gagasan pendukung? Yang pertama, menemukan kalimat penjelas atau kalimat selain kalimat utama. Nanti di belakang kalimat gagasan pokok, misalnya itu adalah gagasan pendukung. Nah, di sini Ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini Ibu akan membagikan LKPD tentang cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setiap kelompok Ibu kasih 1. Nanti anak-anak Ibu berdiskusi di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Nah, langkah kerjanya adalah dibaca terlebih dahulu kalimat yang ada pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Atau yang di depan ini juga sudah ada. Coba dari kelompok ini Ibu kasih nama kelompok A ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, coba perhatikan. Coba Santika baca paragraf pertama yang keras. Sebentar lagi kota Jakarta. Judulnya sayang dibaca. Tahun. Judulnya dibaca dulu. Dodol Betawi Masalma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta banyak pertokoan
Festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Iya, cukup. Kita bahas dulu satu paragraf tersebut. Nah, dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Tadi sudah dibaca sama Santika. Kira-kira mana kalimat utamanya? Yang mana kalimat utamanya? Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Iya, berarti sudah ketemu kalimat utamanya. Sekarang kita akan menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok ada di kalimat utama. Kalau dia panjang bisa kita sederhanakan. Kalau dia pendek berarti sama juga tidak apa-apa kita tulis. Berarti gagasan pokok dari paragraf pertama adalah apa? Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, kalimat yang di belakangnya itulah yang dinamakan gagasan pendukung. Coba kalimat yang di belakangnya itu apa saja? Yang mana? Di belakang sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Mana kalimatnya yang di belakangnya? Seperti tahun-tahun sebelumnya Mak Salma menerima banyak pesanan. Itu satu. Lanjut. Apa lagi? Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional di kampungnya. Dua. Kemudian biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta banyak perkotaan yang mengadakan festival Betawi. Berapa lagi? 3 ya? 3. Lanjut. 4. Kelima. Kerak, telur, bir, pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, ada berapa buah gagasan pokoknya? 1. Gagasan pendukungnya ada berapa? 5. Sudah bisa menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung? Coba ulangi lagi. Yang paragraf pertama apa bunyi kalimat gagasan pokoknya? Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya? Iya, seperti tahun-tahun sebelumnya Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol di kampungnya. ya, kemudian biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta banyak perkotaan yang mengadakan festival Betawi. Kemudian makanan Betawi menjadi jajanan festival kerak, telur, bir, pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Gagasan pokoknya ada 1. Ini dia. Yang selebihnya, yang 5 kalimat ini adalah gagasan pendukung. Coba paragraf kedua, Nur Asifah, silakan baca paragraf keduanya. Alhamdulillah. Ya. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Ya. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan dari kelapa dan membuk merah ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga
kerjasama. Nah, dari paragraf kedua, manakah yang termasuk gagasan pendukung gagasan pokoknya? Sudah yang lalu selamat bekerja keras. Iya, itu adalah gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya mana? Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Kemudian semua kalimat yang di belakang gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Nah, kira-kira sudah paham belum anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah. Sudah paham? Nah, di dalam LKPD yang Ibu bagikan tadi, di situ ada kalimatnya. Langkah kerjanya adalah bacalah kalimat di dalam paragraf tersebut. Kemudian temukanlah mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Boleh disajikan dalam peta konsep yang ada di situ. Dan diskusikan dengan teman kelompok. Yang lainnya boleh menuliskan jawabannya di bukunya masing-masing. Satu orang menuliskan jawabannya di LKPD-nya ya, di lembar kerjanya ini ya. Paham kan? Paham? Aku ada di sini aku. Aku gak ada aku. Ya. Satu orang saja yang menulis kalau begitu. Betul lah. Dan berarti Pak, mana apanya? LKPD-nya. Nah, tuliskan di sini. Yang lainnya berdiskusi ya. Ini boleh dibaca nanti. Ini dia gagasan pokoknya. Ya, ini dia gagasan pendukungnya. Kamu saja itu ya. Nah, tulis nanti ya di sini ya. Boleh dilepaskan nanti digabung lagi ya. Nah, boleh dibaca. Nah, silakan kerjakan. Ibu. Tidak ada yang menunjuk ya. Nah. Iya. Di sini. Paragraf pertama apa tadi? Gagasan pokoknya. Mana dia? Ini. Mana dia? Nah, ini gagasan pokoknya ini. Tuliskan di sini. Ini gagasan pokoknya kalau ini dia tuliskan sini. Gagasan ketiga ini gagasan pokoknya di sini. Kemudian gagasan pendukungnya tulis yang di belakangnya di sini. Yang belakangnya di sini. Kalau nggak muat seberapa muat ya. Nah, bisa? Bisa? Ah iya, pintar. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Nah, ini disimpan dulu. Nah, yang lainnya boleh menyimak, boleh kerja. Silakan bekerja sama. Nah, mana dia? Ya. Bekerja yang lalu bekerja keras. Dan untuk memenuhi pesanan mak saya selalu melibatkan tetangga-tangganya. Coba duduknya yang bagus ya. Duduknya yang bagus ya. Duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus sampai jatuh. Ada yang kesulitan? Tidak? Paham? Kalau ada yang menemukan kesulitan boleh bertanya ya.
menentukan gagasan pokoknya. Coba, Santika boleh maju ke depan untuk mewakili kelompok A. Ada yang lainnya? Boleh menanggapi, boleh bertanya ya. Nah, ayo Santika, silakan dibaca. Apa gagasan pokok paragraf pertama? Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Kedua, sudah sejak seminggu yang lalu masyarakat kota Jakarta. Tiga, untuk memenuhi pesanannya, masyarakat selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Sudah? Sudah. Betul yang dikerjakan Santika tadi? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok A. Berarti sudah paham untuk menentukan gagasan pokok. Nah, kemudian kelompok B, silakan ambilkan. Siapa yang mau ambil? Indri. Nah. Iya. Nah, ayo Indri coba bacakan. Sebentar lagi kota Jakarta akan ulang tahun. Sudah sejak seminggu yang lalu untuk memenuhi pesanan masyarakat selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Ya, itu yang dibacakan oleh kelompok B. Bagaimana? Ada pertanyaan ataukah memang sudah betul? Sudah. Ayo tepuk tangan buat kelompok B. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok C, siapa yang mau menjadikan perwakilan membacakan hasil diskusinya? Apa saja gagasan pokok yang sudah Sebentar lagi kota Jakarta berulang tahun. Kedua, sudah sejak seminggu yang lalu Maaf menulisku. Dah. Lanjutkan, coba. Boleh diambil ini dia bukunya. Coba, kamu kan bacakan. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, kita dengarkan dulu. Tidak boleh ribut. Saat temannya tampil. Ayo. Sudah sejak seminggu yang lalu saya bekerja keras untuk memenuhi pesanannya. Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Sudah? Sudah. Dah, coba yang lainnya ditanggapi. Betul atau salah? Coba kalau salah gimana yang salahnya? Di paragraf keberapa? Sudah. Dah, yang dikerjakan tadi sudah betul. Tepuk tangan buat kelompok C. Nah, hasilnya sudah benar semuanya. Kita lanjut ke muatan berikutnya tentang sifat-sifat bunyi. Nah, perhatikan ke depan. Halo. Hai. Masih semangat? Nah, kalau masih perhatikan ke depan. Sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, bunyi itu memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga menimbulkan gema maupun gaul. Kemudian ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Misalnya suara petir di malam hari. Suara petir di malam hari itu terdengar sangat keras dibandingkan di siang hari. Kenapa? Karena suhu di siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari itu akan terdengar
Lebih Keras. keras. Iya. Ya, coba ulangi sekali lagi. Ya, siapa ya yang bertanya ya? Santika, coba. Apa sifat bunyi yang pertama? Bunyi memerlukan media atau medium untuk Iya. merambat. Iya. Yang pertama adalah bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Yang kedua, coba Nur Asifah. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, Dea. Dari tadi termenung saja nampaknya. Bunyi dapat dibiaskan Bunyi dapat dibiaskan misalnya. dibiaskan. Nah, Nah, pertanyaannya, melalui media apa saja bunyi dapat merambat? Contohnya adalah zat padat, apa lagi? Zat cair dan zat gas. Contoh perambatan bunyi. Nah, suara yang terdengar saat kita memainkan telepon, kaleng, dan benang. Nah, ini nanti yang akan kita buat. Kemudian, suara lagu yang dinyalakan di ponsel di atas meja itu bisa terdengar di ujung meja. Kemudian, contoh perambatan bunyi melalui zat cair. Yang pertama dengan mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Sudah pernah kita cobakan. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Suara air yang terdengar saat berenang. Kemudian contoh perambatan bunyi melalui zat gas. Itu kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita. Kemudian bunyi lonceng yang dipukul akan terdengar di lingkungan sekitar. Nah, masih dengan tugas kelompok yang sama. Ini Ibu punya LKPD. Kemarin Ibu sudah menugaskan membawa kaleng dalam setiap kelompok. Ada di bawah? Ada. Coba keluarkan kalengnya. Kalengnya ada berapa buah? Ada 12 buah. Nah, kita akan melakukan percobaan belum dilubangi satu. Coba Usman, nah, pinjam di tempat lain. Nah, coba. Nah, alatnya adalah 2 buah kaleng, kemudian benang, paku, gunting. Kemarin sudah Ibu tugaskan untuk langsung melubangi kalengnya ya. Nah, di sini ada LKPD-nya. Setiap kelompok Ibu kasih 1 LKPD. Silakan kerjakan sesuai dengan langkah dan tujuan pembelajarannya. Sudah dilubang? Nah, kalau sudah, silakan hubungkan talinya, masukkan ke dalam lubang. Ya, silakan bekerja sama ya. Rusak talinya. Yang rusak talinya boleh mengambil lagi dari sini. Ibu, rusak tali kami, Bu. Ya, dah. Kerjakan ya. Sudah paham langkah kerjanya? Nah, diikatkan dulu, disimpul talinya. Ya.
di dalam kelas sedang belajar pakai bahasa Indonesia. Paragraf pertama. Coba rapikan alas mejanya. Ini yang pulang. Saya kan masuk gimana? Kita cari lubangnya. Masukkan pakai lidi. Sama. Apa di dalam? Bisa. Ya, sudah berhasil. Terlalu besar kamu lubangnya itu. Pakai lidi, enggak pena. Ada yang merasa kesulitan? Bisa. Sudah, ada yang sudah berhasil telepon mainannya? Sudah jadi? Coba. Kalau sudah jadi, ya diikat. Kalau sudah jadi, coba dipraktekkan. Dicoba dengan temannya. Apakah suara kamu ketika berbicara bisa terdengar oleh teman yang lainnya? Nah, terlepas lagi. Baik-baik pasangnya. Nanti coba nanti ditegakkan. Iya. Udah dipasang. Coba lihat mana guntingnya. Busuk dia. Udah. Ya. Nggak usah panjang-panjang. Dah. Coba. Coba buktikan. Dengar? Nah, sekarang sudah kalian cobakan hasil telepon mainan kalian. Coba lihat kembali LKPD-nya. Apa media yang kalian gunakan di sini? Ini apa namanya? Kaleng. Ini apa namanya? Tali. Coba kalian tuliskan di sini. Melalui media kaleng dan tali, terdengar atau tidak terdengar dia? Nah, kalau terdengar, checklist di kolom terdengar. Kalau tidak terdengar, checklist di kolom tidak terdengar. Kemudian buat kesimpulannya. Iya, dikerjakan lagi. Mana? Iya. Kalau tidak terdengar, di checklist di bagian tidak. Nah, media atau perantara perambatan tadi apa yang digunakan? Kaleng nomor 1. Kaleng. Tali. Di nomor 2. Dia terdengar atau tidak dia? Checklist di sini. Iya. Nah, dicek dua-duanya. Kemudian melalui media apa saja bunyi dapat
melalui benda padat. Media atau benda apa saja digunakan ini. Benda padat. Apa tadi yang ibu terangkan tadi? Hah? Apa yang ibu terangkan tadi? Masih ingat? Ini lari yang kolom ketiganya. Apa tadi pertanyaannya? Sudah dibuktikan? Sudah berhasil semuanya? Sudah berhasil dapat nilainya? Coba. Sekarang ibu bicara. Halo semuanya. Coba. Katakan talinya. Coba. Halo. Coba. Terdengar. Ini membuktikan. Salah satu bukti bahwasanya bunyi itu dapat merambat melalui apa? Benda padat. Ya bagus. Tulis media yang kita gunakan tadi apa saja? Tuliskan di LKPD-nya. Ya. Ini kan benda padat. Di sini tadi apa saja? Media benda padat apa saja tadi? Padat, gas. Oke, kembali ke tempat dulu. Sudah siap melempar mainannya? Sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ada yang kesulitan tadi membuatnya? Tidak. Nah, coba kelompok mana mau menyajikan hasil LKPD yang dikerjakannya? Mana duluan? Coba kelompok C dulu. Kelompok C dulu. Ayo, maju ke depan. Nah, yang lainnya menyimak. Nah, Indri. Nah, Indri. Iya, tepuk tangan dulu buat Indri. Dah, sudah paham anak-anak ibu semuanya? Yang kita buat tadi itu adalah salah satu benda yang dapat apa namanya? Membuktikan bahwasanya bunyi itu merambat. Ya, anak-anak ibu. Di sini ibu ada lembar evaluasi. Dah. Halo. Dah. Silakan kumpulkan LKPD yang pertama dan yang kedua. Satu orang saja perwakilan dari kelompoknya. Kumpulkan LKPD-nya ke depan. Sudah siap. Duduk saja. Ya. Ini ada soal evaluasi ya, berupa pilihan ganda. Silakan anak-anak ibu jawab. Boleh di situ. Ya, simpan dulu daftar kalengnya ya. Simpan dulu telepon kalengnya. Nanti bisa dimainkan lagi ya. Simpan dulu telepon kalengnya ya. Nah, ini kan ada pilihan ganda. Coba baca, jawab jawabannya di sini baru nanti. Nah, kerjakan di kertasnya masing-masing ya. Soalnya ini bisa ganti-gantian dibaca. Ibu, gimana? Kerjakan di buku tulisnya.
yang ditulis ya. Dah, silakan kerjakan. Boleh. Disimpan dulu telepon mainannya. Kerjakan dulu tugasnya. Ya. Kerjakan tanpa bersuara. Mbak. Dah. Ya. Usman, kerjakan tugasnya dan cepat selesai. Soal tidak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Soal tidak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Lah, kalau A jawab, ini kan yang dibaca. Kalau jawabannya A tulis A. Dah. Dah, nomor 1. Dibaca baik-baik soalnya. Ini jawaban yang benarnya. Bagaimana? Udah siap? Belum. Soalnya hanya 5. 5 bahasa. Halo, sudah siap? Usman, bedanya yang bagus. Ya, dipilih. Ini ada jawabannya. Nomor 1. Yang mana jawabannya? Apakah yang nomor 1? Apakah yang nomor 2? Apakah yang nomor 3? Sudah.
Selesai Bu. Dah? Sekarang kumpulkan. Kumpulkan. Dah, kumpulkan ya. Pulang. Kumpulkan ya. Dah, kumpulkan dulu. Udah siap semuanya kan? Dah, tugasnya dikumpulkan lagi ya. Dah, kumpulkan lagi ya. Oh, satu lagi cepat. Tapi yang nolak kan Bu? Ya. Cepat. Tolong mudah. Dah. Dah, sekarang kembali ke tempatnya, duduknya masing-masing. Dah, anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan tugas evaluasinya, semuanya hasilnya bagus. Recording in progress. Nah, untuk berikutnya, untuk besok kita akan belajar tentang Hai. gagasan pendukung dan bunyi pantun. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini? Senang? Ada kesulitan dalam belajar? Tidak, alhamdulillah. Nah, sekarang kita berdoa sebelum pulang. Ayo, Somba, siapkan. Ayo, siapkan. Siapkan aja.